lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Ya enggak? Yoilah pastinya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya biar kita itu bisa pede ngonten. Aku tulis dulu ya. Tips pede ngonten. Nah, teman-teman, tips pede ngonten yang pertama yakni tentukan temanya. Misalkan teman-teman mau bikin konten tentang PPDB, ekskul, review barang, atau lain sebagainya. Biar gak lupa, aku tulis dulu ya. Tentukan temanya. Nah, kemudian tips yang kedua yakni menulis skripnya. Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya, kita tuh bakalan lupa dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif. Aku tulis lagi ya. Menulis skripnya. Nah, tips yang ketiga yakni latihan membaca skripnya dan hafalkan. Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya, kita akan terlihat lupa, celingak-celinguk, dan tidak pintar. Nah, kalau aku ya teman-teman, di rumah itu latihan sama bunda. Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh berulang kali biar nggak ketelecok. Kalau masih ketelecok, aku ulangi sampai 10 kali. Kalau masih ketelecok lagi, aku ulangi sampai 50 kali. Pokoknya jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman, karena mengulang itu nggak bayar, betul nggak? Nah, kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya jangan bosan untuk mengulang dan latihan. Kok ada yang kurang ya? Oh iya, lupa belum kutulis. Aku tulis dulu ya. Membaca dan hafalkan. Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin ruwet itu karena kita nggak tahu caranya. Makanya setelah kita tahu caranya, cepat-cepat praktekkan. Karena sebuah karya itu terlahir dari sebuah tindakan, bukan angan-angan. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara workshop pendampingan rapot karakter. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladannya yang baik kepada kita semua. Sebelum acara kita mulai, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Suwito MA selaku Didasmen PCM Waru. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Ridwan Zainal MPD selaku Didasmen PCM Waru. Selamat datang kepada Bapak Agus Widianto MPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Waru. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 3 Waru yang telah hadir dalam acara ini. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara workshop pada hari ini yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah dan sambutan dari Bapak PCM. Yang ketiga, materi karakter yang disampaikan Dr. Andes Tiknok Hadi MPD. Materi MKB membangun karakter belajar. Yang berikutnya, diskusi panel, Mugaru Student Profile, dan yang terakhir, penutup.
Sebelum acara kita mulai, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin dimohon berdiri. Di sana lahu berdiri,
hadirin disilahkan duduk kembali. Acara berikutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Widianto MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, kita masih disempurnakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini adalah hari yang baru ya. Setiap hari itu baru ya, meskipun Selasa kita sudah melalui Selasa-Selasa yang lalu, Rabu kita melalui hari Rabu-Rabu yang lalu, begitu juga Kamis kita melalui hari Kamis-Kamis yang lalu. Maka hari ini hari Rabu tanggal ini saja 20 Desember 2023 ya. Ini adalah hari yang baru yang tidak mungkin kita mengulangi, dan tidak tahu apakah Rabu depan kita akan sampai ya usia kita. Maka hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita semuanya, ustadz-ustadz sekalian, yang mana Allah masih mengkaruniakan kita keimanan ya. Yang mana dengan keimanan itu kita bahagia, kita senang ketika melakukan kebaikan. Ustadz-ustadz sekalian, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita meluangkan hari kita meliburkan anak-anak kita dalam rangka untuk tujuan besar, yaitu bagaimana agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkarakter. Tentu anak-anak yang berkarakter itu harus diawali oleh guru-guru yang berkarakter ya. Tenaga pendidikan yang berkarakter, termasuk ibu-ibu penjual kantin yang berkarakter, satpam yang berkarakter, tenaga kebersihan yang berkarakter, sehingga kemudian ini saling bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang berkarakter. Ustadz-ustadz sekalian, ada sebuah ungkapan membangun bangsa dari kelas ya. Jadi membangun bangsa Indonesia ini berawal dari kelas ya. Kelas tentu tidak harus di dalam ruangan. Kelas itu adalah perumpamaan bagaimana terjadi proses belajar mengajar untuk mempersiapkan generasi anak-anak kita yang nanti mau tidak mau akan melanjutkan tugas kita untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperebutkan oleh para pejuang kita. Maka ustadz-ustadz sekalian, mari kita bermurojaah dulu. 7 student profile ya, 7 nilai luhur Mugaru. Yang pertama apa saja? Visi pribadi yang jelas. Yang kedua, pola pikir positif. Yang ketiga, kekuatan akhlak. Yang keempat, ketangguhan. Yang kelima, kecerdasan. 6, berpikir reflektif. Yang ketujuh, kerjasama ya, Insya Allah. Jadi satu-satu sekalian, ini karakter yang akan kita kembangkan ya. Tentu satu-satu sekalian, di dalam mengembangkan karakter itu perlu yang adanya uswah ya. Jadi uswah itu adalah keteladanan ya. Kami kapan hari ketika mengikuti Diksuspala ya, yang dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ya. Biasanya Diksuspala yang kita ikuti ya sejak zamannya Ustadz Wahyudi dengan Bu Ani Istiharo ya, dengan Pak Muslikin Arif, teman-teman yang lain. Biasanya kita Diksuspala itu 2 hari ya, 2 hari selesai. Tetapi kemarin itu Diksuspalanya dilaksanakan selama 5 hari dan itu maraton ya, hampir tidak ada waktu istirahat kecuali istirahat untuk coffee break sama isoman ya.
Maka di akhir penutupan itu, Ustadz-ustadz sekalian, Pak Khozin selaku Ketua Dikdasmen PWM Jawa Timur, beliau menyampaikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, karena penutupannya siang, ya, menjelang sore, ya, hari Rabu waktu itu, beliau pesan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, besok tidak ada yang izin, ya, semuanya harus masuk sekolah, ya. Bahkan teman-teman kami dari Pacitan, ya, itu jam 12:30 baru nyampe PDM Pacitan, belum masuk ke rumahnya masing-masing, gitu ya. Jadi dipeseni besok tidak ada alasan peserta Diksuspala hari ini izin tidak masuk sekolah, ya. Bahkan kalau bisa nanti pulang langsung jujuk ke sekolah, tidur di sekolah, ya. Itu pesan beliau. Artinya saudara-saudara sekalian, ya, kepala sekolah dipeseni oleh Pak Khozin, ya, disampaikan jangan sampai sakit sedikit, ya, panas sedikit, pusing sedikit kemudian tidak masuk sekolah, ya. Bahkan Pak Rafiq itu lebih ekstrim lagi menyampaikan, ya. Jadi beliau itu katanya kan tidak pernah izin, ya. Karena bagi beliau sakit itu kalau tidak bisa melihat, tidak bisa jalan, nafas sesek, baru itu yang namanya sakit, ya. Nggak kemudian pilek sedikit, tidak berangkat ke sekolah, ya. Jadi ini pesan yang disampaikan ke kita, ya, ke kepala sekolahnya terutama, ya, ya. Jadi jangan sampai sakit sedikit kemudian tidak berangkat ke sekolah, karena ada tugas besar kita, saudara-saudara sekalian. Ada gerbong besar kita, 1-2 guru tidak hadir, ada beberapa kelas yang ditinggalkan, ya. Maka harapan kami, tentu harapan kita semuanya, ustadz-ustadz sekalian, lewat pembentukan karakter ini kita nanti akan membersamai anak-anak kita agar suasana atmosfer di sekolah kita ini adalah atmosfer yang penuh dengan nilai-nilai karakter. Apalagi kita sekolah Muhammadiyah, saudara sekalian, ya, Rasul itu pernah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di muka bumi ini adalah untuk membaikkan akhlak. Sekolah Muhammadiyah ini adalah kepanjangan dari tugas kerasulan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka saudara sekalian, mari di awal pagi ini, 2 hari ini, ya, kita tata niat kita bahwa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk menanam benih-benih kebaikan yang kita harapkan nanti akan kita panen ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Coba saya ingin dengar ya sekolah kita, ustadz-ustadz sekalian, seperti kita tanya kepada anak-anak kita, ya. SMP Muhammadiyah 3 Waru, SMP Muhammadiyah 3 Waru, Mugaru, ya. Ketika jenengan mengucapkan is the best, ya, dengan suara yang keras, itu bakteri mau mendekat itu menjauh lagi, ya, takut, ya, dengan suara kita. Ustadz sekalian, kalau saya tanya, ya, sedang apa ustadz-ustadzah, ya, maka jawabnya bermain-main, ya. Karena bermain-main itu sesuatu yang sangat disukai oleh anak-anak kita, ya. Coba saya tanya ustadz-ustadzah sekalian, sedang apa jenengan ustadz-ustadzah? Sedang apa jenengan ustadz-ustadzah? Kalau saya tanya bagaimana permainannya, dijawab menyenangkan, ya. Bagaimana permainannya? Bagaimana permainannya, saudara? Ya, semoga dengan mindset itu kita bisa menikmati pelatihan kita seperti kita bermain-main, ya, sehingga satu hari tidak terasa kita mempelajari banyak hal di sini. Selamat datang Pak Tikno. Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir, ya, di tengah-tengah kita Pak Tikno, ya, sudah tidak asing lagi bagi guru-guru SMP
Muhammadiyah Tigawaru. Beliau alhamdulillah senantiasa mengawal kita untuk bisa menjalankan roda pendidikan di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini sesuai dengan role yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama di Kedinasan Kabupaten Sidoarjo. Sekali lagi satu-satu sekalian ya, biar tegang. SMP Muhammadiyah Tigawaru Mugaru sedang apa kita? Bagaimana permainannya? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Semoga sambutan beliau bisa menjadikan refleksi bagi kita semua agar menjadi tenaga pendidik yang lebih baik di kemudian hari. Amin. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Tikno Hadi MPD selaku pengawas sekolah kita SMP Muhammadiyah Tigawaru. Acara berikutnya sambutan dari Dikdasmen PCM Waru, Bapak Dr. Suwito MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Tikno yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tigawaru yang kami hormati, Bapak pimpinan Majelis Dikdasmen yang kami hormati, serta Ibu Bapak Guru yang berbahagia. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sesuatu yang dinamakan workshop pendampingan rapot karakter. Karakter ini menurut Islam itu adalah akhlak ya. Karakter itu akhlak ya. Jadi karakter itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sebagaimana akhlak juga ada yang karimah dan ada yang madmumah ya. Terkait dengan akhlak ya, saya teringat dengan suatu kisah yang sudah pernah saya pelajari sejak saya masih di PGA ya. Tetapi dulu hanya awang-awang saja, nggak bisa membayangkan fakta yang sebenarnya. Tetapi akhir-akhir ini hal itu terbukti, yaitu ketika saya belajar dulu itu ada informasi bahwa pada suatu saat ketika Ka'bah itu kena banjir ya, sampai Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya. Kemudian masyarakat Arab Makkah sebelum mereka kedatangan Islam itu gotong royong untuk memperbaikinya. Kemudian diupayakan Hajar Aswad yang lepas itu bisa dikembalikan ke tempatnya. Namun ketika akan mengembalikan ke tempatnya terjadi sengketa, masing-masing berebut untuk bisa mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempat semula, yaitu masing-masing suku
masing-masing kelompok, karena di Arab Saudi pada waktu itu masih kental dengan kesukuan yang masing-masing membanggakan sukunya masing-masing. Kemudian untuk menyelesaikan masalah dilaksanakan sayembara, yaitu barang siapa yang pertama kali memasuki Ka'bah, dialah yang diberi kewenangan untuk mengembalikan Hajar Aswad tersebut ke tempat semula. Dengan sayembara tersebut, maka ternyata ya, itu Muhammad yang berhasil memasuki Ka'bah terlebih dahulu. Oleh karena itu, maka Muhammadlah yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad tersebut ke tempat semula. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya, Nabi sebelum menjadi Nabi ya, Muhammad itu membeber sorbannya, Hajar Aswad ditaruh di atasnya, kemudian Muhammad mengajak suku-suku yang ada, kabilah-kabilah yang ada itu, diajak mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama untuk dikembalikan ke tempat semula. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, ya, hal yang perlu saya sampaikan di sini, yang pertama bahwa Nabi Muhammad ya, yang akhirnya mendapatkan gelar Al-Amin itu ya, itu diberikan ya, gelar Al-Amin itu diberikan oleh masyarakat Mekah pada waktu itu kepada Muhammad yang dianggap mempunyai karakter yang baik karena bisa menyatukan perbedaan pendapat yang semula masing-masing menginginkan untuk bisa mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Tetapi akhirnya dengan putusan Muhammad itu bisa diselesaikan, masing-masing merasa lega karena masing-masing suku itu juga ikut serta mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, yang saya baru paham ya, itu ketika terjadi beberapa waktu yang lalu ya, ketika saya memasuki ke Masjidil Haram ya, itu saya membayangkan karena pada waktu itu musim kemarau dan di sekelilingnya tanah yang gersang seperti itu, saya semula berpikir bagaimana mungkin pernah terjadi banjir besar sampai melepaskan Hajar Aswad dari tempatnya. Tetapi ketika beberapa waktu yang lalu terjadi banjir di Mekah ya, itu baru saya bisa membayangkan, oh ternyata ya, cerita yang pernah terjadi, yang pernah saya pelajari dulu itu memungkinkan sekali karena sudah ada bukti yang nyata yang bisa kita lihat ya. Karena beberapa waktu yang lalu ketika hujan beberapa kali itu akhirnya di lingkungan Arab Saudi terjadilah tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak sehingga terlihat sangat hijau, dan itu merupakan bukti bahwa sebenarnya tentang banjir besar itu pernah terjadi. Kalau nggak pernah terjadi hujan ya, itu saya belum bisa membayangkan bagaimana pada waktu itu terjadi banjir besar di lingkungan Masjidil Haram ya. Jadi itu bukti ya bahwa pernah terjadi banjir besar itu, dan itu yang akhirnya Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya itu terpercaya atau dipercaya.
Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, satu lagi ada kisah ya. Yang ini kisah nyata ya. Yaitu pernah ada seorang yang kaya raya, seorang pejabat yang kaya raya mempunyai kebun yang luas ya, ditanami anggur ya. Si pejabat dan orang yang kaya ini mempekerjakan seseorang, disuruh untuk mengelola kebun tersebut, suruh menjaga, menyirami dan sebagainya. Kemudian setelah si pekerja ini mengerjakannya beberapa bulan ya, kemudian si pemilik, sang penguasa, si pejabat dan orang yang kaya itu menjenguk kebunnya dan bertemu dengan si pekerja itu. Melihat anggurnya sudah berbuah lumayan banyak ya, akhirnya si pejabat ini ingin merasakan, ngincipi ya, anggur yang dikelola oleh sang pekerja tadi. Sang pejabat minta, tolong saya diambilkan beberapa biji anggur ya, yang manis ya. Kemudian sang pekerja mengambil beberapa biji, diserahkan kepada tuannya. Tuannya memakannya, ngincipi, ternyata masam, tidak manis ya. Kemudian sang penguasa tadi ngomong ya, wong ini anggur yang masam gini kok diberikan pada saya, coba tolong carikan yang lain yang manis ya. Yang kedua juga ternyata nggak manis ya. Sampai 3 kali nggak bisa merasakan anggur yang manis ya. Ini. Kemudian setelah itu sang tuan berkata kepada sang pekerja ya, kamu ini bagaimana sih ya, sudah saya suruh mengelola anggur sekian lama kok nggak bisa membedakan kira-kira seperti apa anggur yang manis ya dan yang tidak manis itu ya. Sang pekerja akhirnya menjawab, wahai tuan ya, saya memang tidak bisa membedakan mana anggur yang manis dan yang masam ya. Karena saya enggak pernah ngincipi, enggak pernah merasakan anggur yang saya kelola ini. Karena Tuan itu menyuruh saya hanya untuk menjaga, menyirami dan mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, hanya itu yang saya lakukan. Saya nggak pernah ngincipi sebutir pun ya. Oleh karena itu, saya nggak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang tidak ya. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian ya, kesimpulan dari dialog antara tuan dan pekerjanya tadi, akhirnya sang tuan nggak marah ya. Sang tuan menyatakan tidak salah mempekerjakan orang yang sangat jujur itu ya. Jadi dengan karakter yang dimiliki oleh sang pekerja yang jujur itu, akhirnya konon ya, sang pekerja itu diambil sebagai menantu oleh sang tuan, yang akhirnya menurunkan seorang yang akhirnya menjadi ulama besar, yaitu Abdullah ibnu al-Mubarak ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya pendampingan rapot karakter ini, nanti para guru itu bisa memberikan nilai karakter kepada anak-anak kita ya. Kalau zaman saya dulu, yang karakter ini hanya tertulis di rapot itu
ketertiban, kerajinan, kemudian budi pekerti. Hanya 3 itu ya. Karena tadi pagi saya sempat melihat apa yang ada di rapot saya dulu itu ya, rapot SD saya ya. Karena saya berupaya yang saya sampaikan itu betul-betul ada faktanya ya. Karena kalau di bidang hukum itu barang siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan. Jadi saya berupaya apa yang saya sampaikan itu ada bukti yang sebenarnya. Kalau itu terkait dengan hadis, ya saya berupaya untuk membawakan hadisnya. Kalau terkait dengan ayat Al-Quran juga saya berupaya membawakan Al-Qurannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya yang saya sampaikan itu ya, kalau memang itu bermanfaat ya, semoga bisa menjadi uswah yang baik ya, uswah hasanah ya. Kalau tidak bermanfaat ya dilupakan saja ya. Begitu yang saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.